Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah, ikhwah dan akhwat, kita lanjutkan. Ini majelis yang ke-6 ya. Jadi sudah kita selesaikan muqaddimah yang pertama tentang arba'u masail. 4 hak yang wajib bagi setiap muslim. Kemudian kita masuk pada 3 masail yang merupakan muqaddimah yang kedua. Ilam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Yang pertama, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ini kan sudah ya, pertama. Tinggal dalilnya. Wa dalilu, ini masalah yang pertama dari muqaddimah yang kedua, selalu kita ulang supaya tidak hilang. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Kita tulis ya. Tidak usah nanti ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, perhatikan ya, dalilnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dalil yang pertama dari masail yang pertama dari muqaddimah yang kedua. Inna arsalna ilaikum rasula. Sungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa yang dimaksud di sini? Rasul siapa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai saksi atas kalian. Jadi Rasul itu menjadi saksi untuk kita ini kaum muslimin. Jadi segala perbuatan kita, ucapan kita yang terkait dengan agama itu nanti Rasul sebagai saksi. Betul tidak? Sesuai tidak? Menyelisihi tidak? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
boleh saja manusia di dunia ini berkuar-kuar, saya yang paling cinta kepada Nabi, sehingga buat perayaan. Tapi nanti dilihat di akhirat. Nanti Rasul yang menjadi saksi. Betul tidak persangkaannya? Ya? Saksi atas kalian. Dan kita ini umat Islam nanti menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Ya. Kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun Rasulah. Siapa di sini? Rasul Musa alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini ya menunjukkan banyak faedah. Di antaranya yang pertama, kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan rasul dengan mengikuti rasul pendahulunya. Jadi Al-Quran itu hanya para ulama dalil Muhammad kan Nabi terakhir, Rasul terakhir. Dalilnya apa? Dengan Rasul yang terdahulu. Ya, diambil dalil dari Rasul yang terdahulu. Jadi Nabi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan Rasul yang baru. Artinya tidak ada pendahulunya, sudah ada. Maka kalau pendahulu itu terjadi, ada yang menyelisihinya sebagaimana nanti disebutkan, berarti nanti yang belakangan juga akan terjadi seperti itu. Kalau nanti umat terdahulu ada yang disiksa karena menyelisihi Rasulnya, ya yang mengikuti juga sama. Siapa yang menyelisihinya juga akan disiksa. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang terdahulu itu dijadikan dalil yang terkemudian. Jadi kalau Rasul kita ada salaf, kita bicara salaf sekarang, pendahulu, apa maksudnya? Salafnya Nabi-Nabi yang sebelumnya. Termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun bukan dia Rasul yang pertama. Jadi kalau kita ini umat berdalil, sekarang bicara manhaj, kita ini mengikuti salaf. Siapa yang diikuti? Ya umat Islam yang terdahulu. Sahabat, tabi'in, pengikutnya, atau ulama-ulama yang mengikutinya. Kita berdalil dengan hal seperti itu. Kalau mereka beragama begini, kita juga beragama begini. Ya, kalau mereka berkeyakinan seperti ini, kita juga berkeyakinan seperti ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, antara faedah dari ayat ini, di sini Allah Azza wa Jal menyebutkan Rasul, tidak menyebutkan nama. Ya, tidak menyebutkan nama. Walaupun sudah ditahu siapa yang dimaksud. Karena di sini juga pendahulunya tidak disebutkan nama. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Rasul ini bukan Rasul yang di sini. Paham? Nah, ini memberikan faedah bahwa seseorang itu
kalau mencontoh pendalilan Al-Quran, jangan terfokus pada nama, pada orang. Tapi fokus Muhammad diikuti karena dia sebagai Rasul. Bukan karena namanya Muhammad. Bukan karena dia orang Arab. Tapi karena dia dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Seandainya dia Muhammad yang lain juga sama saja manusia. Jadi Muhammad diikuti karena dia seorang Rasul. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengutus kepada Fir'aun Rasul. Musa tidak disebut namanya. Karena kalian ini menyelisihi Muhammad bukan karena menyelisihi namanya Muhammad. Tapi karena menyelisihi risalah yang dia bawa. Karena dia diutus sebagai seorang Rasul. Sama di sini Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Menyelisihi Musa artinya menyelisihi apa yang dibawa oleh Musa. Bukan menyelisihi Musa sebagai Bani Israel. Tapi menyelisihinya sebagai seorang Rasul. Ya. Makanya ini memberi faedah. Kalau kita menilai sesuatu, ya menilai dengan tugasnya. Dengan apa yang dia bawa, bukan dengan orangnya. Ya sama, ulama bisa salah. Maka jangan yang dikritik orangnya, tapi dikritik apa yang dia bawa yang salah. Paham ya? Supaya tidak menjadi kultus pada orang. Dan supaya manusia punya pegangan yang sama. Saya mengkritik karena menyelisih risalah. Bukan karena orangnya si fulan dan si fulan. Saya ikuti dia karena mengikuti risalah. Bukan karena si fulan dan si fulan. Ya. Pak Aso, kemudian faedah berikutnya, walaupun banyak faedah ya kita sebutkan 3 atau berapa saja. Masalah yang pertama, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Jadi tugas Rasul itu sebagai, sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebagai penyampai. Supaya manusia sampai kepada Allah. Mengenalkan Rabb. Mengenalkan siapa yang disembah. Mengenalkan perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, itulah yang disebutkan oleh Syekh. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Yani ata'ahu sebagai seorang Rasul. Bal arsala ilaina rasulan. Karena bahasanya di sini rasulan. Bukan arsala ilaina Muhammad. Karena Muhammad banyak. Tapi sebagai seorang Rasul hanya satu. Ya. Bal arsala ilaina rasulan. Ya, maka dalilnya sudah tepat dan benar. Ya. Jadi Rasul sebagai penyampai, utusan. Jadi Allah menciptakan kita, memberi rezeki dengan tujuan yang mulia supaya bisa menyembah Allah dan supaya nanti Allah membalas dari apa yang kita perbuat. Itu semuanya diukur dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Tidak ada ukuran yang lain. Makanya di sini ayat mengatakan fa'asa fir'aunur rasul. Ar-Rasul siapa yang dimaksiati oleh Fir'aun? Rasul yang di sini ya. Bukan Rasul ini. Jadi Ar-Rasul yang dimaksud di sini kembali kepada Rasul yang disebutkan yang kedua. Yakni Musa alaihi salatu wassalam. Tapi ini menjadi dalil karena Rasul itu kedudukannya sama, semuanya Rasul.
Maka kalau Fir'aun menyelisihi Musa sebagai Rasul, dia mendapatkan siksa. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami akan siksa dengan siksaan yang mengerikan. Maka demikian juga Rasul ini. Siapa yang menyelisihinya, sama. Nanti juga akan diberikan siksaan yang pedih. Ya, bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu. Nah, siapa yang menyelisihi dakhalan nar. Ketika disiksa dengan siksaan yang pedih, itulah an-nar. Nah, cuma ada hal yang penting untuk diperhatikan di sini. Maksiat kepada Rasul, ya, itu ada dua. Dan ini yang biasa banyak orang keliru. Maksiat kepada Rasul, itu ada dua. Kalau orang mukmin, ya, kalau dia orang mukmin, maka dia mengimani Rasul. Karena ini perintah Allah untuk beriman kepada Rasul. Bagian dari rukun iman. Ketaatan kepada Rasul itu banyak. Dalam masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah yang demikian banyak. Maka orang mukmin itu maksiat kepada Rasul, maksiatnya bagian dari bagian yang menyelisihi Rasul. Istilahnya para ulama, maksiat sebagian. Maksiat juz'i. Nah, bukan maksiat semuanya. Maka tingkatan maksiatnya tergantung dari tingkatan apa yang dia selisihi. Ya, makanya diperumpamakan iman itu seperti pohon. Pohon kan ada batangnya, ya. Kemudian nanti ada cabang-cabangnya. Cabang itu bercabang-cabang lagi. Ya. Jadi sebagian besar orang mukmin itu kalau masih dianggap beriman, yang dia selisih ini cabang-cabangnya. Bukan batangnya. Paham? Jadi kalau dia menyelisih Rasul, maka kalau kita belajar tauhid, itulah namanya nanti bagian yang kedua, ya. Ketika dia menyelisih Rasul, maka tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, makanya dikatakan ketika berbicara tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Diampuni duna dzalika liman yasha. Ini maksudnya, ya. Ini cabang-cabang yang diselisihi. Allah ampuni selain dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi semua dosa selain dosa kesyirikan itu dibahasakan ulama tahta masyiatillah. Di bawah keinginannya Allah. Artinya Allah bisa ampuni secara langsung atau secara tidak langsung. Dia bertobat atau tidak bertobat. Itu kembali kepada Allah. Makanya semua orang mukmin kalau masih ada imannya, orang muslim kalau masih ada imannya, kita harus yakini begitu. Pasti masuk surga. Faman ata'ahu, dia taat, tapi ada maksiatnya. Maka dosa-dosa maksiatnya
itu di bawah masyiatillah. Allah bisa ampuni secara langsung dan masuk surga. Allah bisa ampuni secara tidak langsung, dicuci dulu dalam neraka baru masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Qila man ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Artinya aba tidak mau langsung masuk surga. Dicuci dulu dalam neraka. Pahami ya? Karena sebagian orang kadang dosa-dosa besar bukan kesyirikan. Kalau diancam neraka dipastikan masuk neraka. Ya tidak, belum tentu. Semuanya di bawah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu selalu punya harapan. Selama belum mati, ia berharap dosanya diampuni oleh Allah. Dan kita yang hidup pun berharap dia diampuni oleh Allah. Walaupun mati dalam dosa besar. Kecuali mati dalam kesyirikan. Nanti kita lihat pada masalah yang kedua ya. Berarti ini jelas. Maksud dari Syekh rahimahullah. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, kemudian disebutkan tujuannya yang sangat mulia diciptakan manusia, kemudian menyebutkan ada rasul supaya tegak hujjah tentang tujuan diciptakan manusia, kenapa manusia dibalas dengan surga, kenapa disiksa dengan neraka, maka ada perantaranya Rasul. Makanya hidup, kesimpulannya setelah bicara tentang tauhid, diutusnya Rasul ini itu menjadi ujian bagi manusia. Innama bu'istu li'amtahina bikum wa ubtuliya bikum. Kata Nabi, saya ini diutus untuk menguji kalian. Jadi kita hidup ini, kalau kita tahu tujuan hidup, sudah dulu jelaskan ya, untuk menyembah hanya kepada Allah. Ujiannya hidup itu. Bukan ujiannya hidup banjir. Itu ujian dunia ya. Tidak bisa masuk mobil karena macet. Bukan itu. Tapi ujian sesungguhnya, ujian hakikatnya adalah kita taat Rasul atau tidak. Yaitu ujiannya terus setiap saat. Taklim, taat lagi. Ketika di jalan maki-maki orang, ujian. Keluar lagi dari ketaatan. Iya kan? Menikah, pengantin baru, Masya Allah. Sayang sama istrinya. Setelah lama-lama caci maki istrinya. Ya ujian. Ujiannya bukan ujian suami istri saja. Tapi hakikat ujiannya dia mengikuti Rasul atau tidak. Itu sebenarnya intinya ya. Biar orang berbuat kebaikan, ujiannya begitu. Kita datang pengajian diuji juga oleh Allah. Ikhlas atau tidak? Karena Nabi mengajarkan untuk ikhlas. Jadi biar kita kelihatan zahirnya di sini bagus-bagus, belum tentu. Ya ujiannya di situ. Semua amalan ujiannya. Kebaikan apalagi keburukan. Ujiannya mengikuti Rasul atau tidak? Itulah tujuannya diutus Rasul dan itulah ujiannya. Makanya nanti di akhirat hisabnya juga begitu. Mengikuti Rasul atau tidak? Sudah ya? Ini yang pertama. Muqaddimah dari masail yang 3 masail yang bagian dari muqaddimah yang kedua. Kita masuk yang kedua. Sebenarnya banyak tapi ini sudah cukup ya. Apa yang kedua? As-saniyah. Innallaha la yarda. Siapa yang hafal?
ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Wala apa? Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Jadi setelah mengajari kita tentang tauhid, kemudian perkara yang kedua yang selalu harus diingat dan diingatkan kepada manusia, kalau Allah ciptakan kita untuk ibadah hanya kepadanya. Allah beri rezeki, Allah ciptakan kita, maka Allah tidak ridho. Dan tidak akan pernah Allah ridho disekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Kemudian disebutkan dua. Sebagai contoh, mewakili semuanya. Malaikat. Kemudian Nabi. Malaikat mewakili makhluk di atas langit. Kemudian Nabi mewakili makhluk di bumi. Malaikat mewakili makhluk yang terbaik di atas langit. Nabi mewakili makhluk terbaik di bumi. Jadi kalau Allah tidak ridho pada yang terbaik dari yang terbaik, apalagi dibawanya. Apalagi kalau hanya orang soleh. Apalagi kalau hanya kiai. Apalagi kalau hanya pohon-pohon, batu-batu, apalagi yang dibawanya lagi. Apalagi yang tidak ada. Hakikatnya cuma dianggap-anggap. Orang sepakat malaikat makhluk yang terbaik. Biar yang melakukan kesyirikan. Sampai ada yang menyembah malaikat. Nabi juga disepakati. Biar sama musuhnya. Ya Fir'aun sebelum mati meyakini Musa orang yang terbaik. Ya. Jadi kalau orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Apalagi yang dibawanya. Ini harga mati. Jadi bukan NKRI saja harga mati ya. NKRI bisa saja bubar. Tidak tahu berapa umurnya. Bumi ini saja hancur, apalagi kalau hanya NKRI ya. Jadi harga matinya seorang mukmin, apa harga matinya? Ya kita diajar harga mati, ini semua harga mati ya. Keyakinan yang tidak boleh berubah. Dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kalau tadi tauhid, maka yang kedua, bagian dari tauhid itu Allah tidak pernah ridho untuk disekutukan dengan siapapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Makanya dosa kesyirikan itu kesyirikan kalau dijelaskan panjang lebar banyak, tapi cukup beberapa poin saja. Itu sudah mewakili dari semuanya. Allah tidak pernah ridho dengan kesyirikan, makanya kesyirikan itu dosa yang tidak diampuni. Kecuali kalau dia bertobat. Tadi sudah jelaskan, semua dosa selain kesyirikan bisa diampuni. Secara langsung atau tidak langsung. Bertobat atau tidak bertobat. Kalau bertobat, iya, jelas diampuni. Tidak bertobat pun masih diampuni. Karena kasih sayangnya Allah mendahului marahnya. Karena kasih sayangnya masih ada iman ya, masih bisa diampuni. Walaupun tidak langsung. Kesyirikan dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kecuali kalau dia bertobat sebelum mati. Yang kedua, dosa kesyirikan pelakunya kekal di dalam neraka. Khalidan fiha abada. Khalidina fiha abada. Amin ya. Jadi yang pertama la yufar, tidak diampuni. Yang kedua, pelakunya
kekal di dalam neraka. Yang ketiga, tidak ada dosa yang membatalkan seluruh amalan kecuali dosa kesyirikan. Membatalkan semua amalan. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami biarkan dia beramal sesuai dengan kesyirikannya, tapi kami jadikan amalnya seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi membatalkan semua amal. Kalau orang berbuat bid'ah bukan kesyirikan, tidak batal seluruh amalnya. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ditolak amal yang ada bid'ahnya. Tapi kalau berbuat kesyirikan, dia berbuat kesyirikan, semua amalnya yang lain jadi ditolak. Mengerikan tidak? Ya makanya Nabi itu diutus oleh Allah untuk mendakwakan tauhid di awal, di tengah sampai akhir. Karena itu yang membatalkan semua amal. Seandainya kita bisa bayangkan ya. Seandainya kita ditakdirkan hidup 80 tahun. Dari umur 15 tahun kita kenal agama yang baik. Salat, puasa, bersedekah, taklim. Segala macam kebaikan. Tapi kemudian berbuat kesyirikan. Maka batal semua amalnya yang banyak tersebut. Kesyirikan itu kadang hanya beberapa detik saja. Hanya beberapa detik saja. Misalnya sebelum mati sakit keras, dia mengatakan, ya Rasulullah bantu saya. Habis semua amalnya sebelum dia sakit. Mengerikan tidak? Padahal kalimatnya cuma satu. Berapa detik tadi dia ucapkan? Ya mungkin 2-3 detik saja. Yang dia lakukan 30 tahun, 60 tahun, habis. Dosa yang lain tidak ada yang seperti itu. Ini kan dia aja orang berpikir. Kemudian kesyirikan itu sebenarnya dosa yang tidak ada pemicunya. Kecuali memang kerusakan fitrah. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Coba lihat. Kalau orang mencuri, ada pemicunya tidak? Ada. Saya lihat laptop bagus, mahal, saya ingin miliki. Kalau saya miliki bisa dapat uang. Jual ya. Atau saya pakai. Berarti ada pemicunya tidak? Ada. Orang berzina, kenapa? Ya, maklum. Karena syahwat kepada perempuan. Atau sesama jenis syahwat kepada sesama jenis. Semua maksiat yang lain ada pemicunya. Sekarang kalau dia berbuat kesyirikan, apa pemicunya? Apa yang dia ambil manfaat? Dia datang di sungai, apa pemicunya? Ya tidak ada kecuali kerusakan fitrah. Dan tidak ada yang dia dapat dari situ juga kecuali kerusakan fitrah. Yang dia dapat itu persangkaan saja. Tidak ada kenyataannya. Apakah penghuni sungai itu yang menyebabkan dia sakit? Ada buktinya? Tidak ada. Tapi kalau dia mencuri, ada buktinya dia dapat? Ada. Ya makanya kenapa dosa kesyirikan itu harus dimusuhi betul. Karena sebenarnya tidak ada pemicunya. Kecuali karena berubahnya fitrah manusia. Makanya didakwai kepada tauhid supaya kembali kepada fitrahnya yang benar. Kalau orang berbuat dosa selain kesyirikan, umumnya ya,
itu tahu bahwa perbuatannya jelek. Orang mencuri, orang berzina, itu tahu ini perbuatan yang jelek. Tapi kalau berbuat syirik kadang dianggap perbuatan yang baik. Padahal asalnya bukan kebaikan. Tidak ada nyatanya, tidak ada buktinya. Kecuali persangkaan saja. Persangkaan. Persangkaan dari asalnya kenapa dia begitu, dan persangkaan dari hasil dari kesyirikannya. Makanya Allah sangat marah. Ini kan tadi diawali. Dan semua meyakini. Allah yang menciptakan kita? Iya. Allah yang memberi rezeki kita? Iya. Kenapa minta lagi kepada yang lain? Padahal yang diminta itu juga makhluk. Sama dengan yang lain. Makanya dikatakan kesyirikan itu mengambil hak-haknya Allah. Kan sudah jelaskan dahulu. Tauhid menunggalkan Allah pada yang menjadi kekhususannya Allah. Pada asma wa sifat, pada rububiyahnya, kemudian pada uluhiyahnya. Jadi makanya Allah paling murka karena kekhususannya yang diambil. Kalau orang mencuri kan bukan kekhususannya Allah yang diambil. Haknya makhluk, ya kan? Kan haknya makhluk. Laptopnya sebulan kan haknya makhluk. Walaupun itu juga pemberian dari Allah. Tapi bukan haknya Allah secara langsung. Orang berzina, ya kan mengganggu hak makhluk. Bukan mengganggu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masyarakat itu ketika tidak dibina tauhidnya, yang selalu ada di akalnya, kemudian masuk dalam hatinya, yang selalu atau yang paling besar diperhatikan adalah hak-hak makhluk. Coba lihat buktinya. Kalau ada orang yang mencuri, semua orang sepakat. Itu tidak baik. Bahkan kadang menggebuki kan. Tanpa diperintah pasti digebuki kalau kedapatan. Orang berzina, kedapatan. Tapi coba orang yang kedapatan berbuat kesyirikan. Ada enggak yang marah? Minimal marah dalam hatinya. Tidak ada. Kecuali orang yang benar tauhidnya. Makanya semakin bertauhid seseorang, semakin beriman, semakin takut kepada kesyirikan. Itulah lambang keimanan yang sesungguhnya. Ya lihat bapak kita, bapak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, berdoa kepada Allah azza wa jalla, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Padahal dia orang yang bersih dari kesyirikan. Dia millata al-Hanafiyah, nanti kita akan bahas. Sempurna keimanannya. Tapi tanda kesempurnaan keimanannya justru takut kepada kesyirikan. Berarti kalau ada masyarakat tidak takut kepada kesyirikan, berarti imannya lagi turun. Orang mengatakan tidak usah dibahas itu. Mau memecah belah umat. Atau tidak usah dibahas itu. Itu masalah keyakinan. Justru keyakinan yang paling penting daripada segala yang penting. Karena itu menjadi sebab masuk surga atau masuk neraka. Dan itu yang menjadi sebab para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi inna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakum muqarrab wa la nabiyyun mursal. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sudah habis waktunya. Insyaallah pertemuan berikutnya. Nanti kita akan selesaikan satu ya, yang ketiga dan dalilnya tadi. Karena ada beberapa hal yang penting untuk diingatkan kembali. Jadi kesimpulannya,
Kalau masail yang pertama terkait dengan tauhid, ya. Masail yang kedua untuk mengingatkan kenapa harus tauhid? Karena itu yang Allah tidak ridho kalau dilakukan sebaliknya, yaitu kesyirikan. Ini yang harus selalu diingat dan diingatkan kepada umat Islam. Ini kewajiban. Tidak ada tawar-menawar. Harga mati, ya. Tadi saya bicara itu harga mati. Dan mudah-mudahan kita mati di atas hal tersebut. Ya, namanya kan harga mati. Sampai mati di atas hal tersebut. Ya, makanya para ulama selalu berdoa supaya mati di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup ya. Qul kama tasma'un. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.